Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul akram allazi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibul a'rabi wal a'jam. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini kita lanjut dengan rutinitas kita, yaitu pembacaan dan ngaji bareng bahasanya, sambil ngopi sambil ngaji, menikmati keindahan setiap sudut dari art seni-seni yang ada di sini. Seni bangunan, salah satu cara kita untuk menikmati kehidupan, dan juga ditemani dengan kopi, literasi, hadis. Wah, indah sekali malam ini. Nyambung kepada bab pembahasan kita, yaitu di dalam kitab Fathul Qorib Mujib ala Tahdzib Targhib wa Tarhib karangan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yaitu bab ma yuqalu qabla dukhulil khala wa ba'da khurujim minhu wa tarhib min ta'hirul ghusl, yaitu bab anjuran apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya diucapkan tatkala sebelum masuk kamar kecil atau WC atau toilet. An Anas radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-khala, apabila beliau masuk toilet, qala, maka beliau berkata, Nabi berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, jauhkan sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubus, kotoran wal khaba'is, dan kejelekan. Dari hadis ini rawahul Bukhari, riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebenarnya tak banyak yang perlu saya ungkapkan, karena ini udah rutinitas kita. Dari kecil kita udah diajarkan bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang yang baik bertata krama ketika ia masuk WC, masuk kamar mandi atau masuk toilet. Apa saja yang harus dikatakannya. Cuman hari ini sebagai pengingat kita, mungkin sebagian dari kita ada yang lupa, ada yang lalai, karena sudah tabiatnya, sudah lumrahnya, hukum alam, sifat manusia lupa dan lalai. Oleh sebabnya saya kali ini mengingatkan bahwasanya Nabi selalu menganjurkan diri kita, Nabi selalu mengingatkan kita dari hal yang sangat kecil, sangat remeh, sangat ya bagi orang, udahlah, ndak apa, ditinggalkan hanya sunnah kecil. Padahal dari sunnah kecil inilah sebenarnya akan menumbuhkan rasa cinta kita yang dalam kepada Allah, mahabbatillah. Bayangkan, di awal sudah dikatakan Allahumma inni a'udzubika, seolah-olah doa ini mengajarkan kita bahwasanya tak ada tempat yang layak dijadikan tempat pertolongan kecuali Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is.
Tidak ada tempat. Mau kepada siapa kita berlindung selain Allah? Tidak ada. Meskipun itu di dalam WC yang katanya tidak layak untuk kita berzikir atau berwirid di situ. Tapi kalau memang dari justru dengan tempat inilah kita semakin harus merasa kita butuh perlindungan dari Allah di tempat-tempat kejelekan di sini. Sunnah-sunnah inilah ya, kadang dianggap remeh. Wah, ndak apa, cuma ndak baca doa. Sunnah kecil pun. Aku udah biasa sholat duha 12 rakaat. Aku udah biasa witir 11 rakaat. Aku udah ndak pernah ketinggalan nawafil qobliyah wa ba'diyah, ndak pernah ketinggalan tahajud. Tapi hal yang paling kecil kayak gini ditinggalkan. Wah, itu bagi saya pribadi, saya dalam melaksanakan nawafil lalai, dalam melaksanakan duha boleh dibilang tidak pernah. Cuman kayak gini, rasa saya inilah yang membuat saya selalu ingat kepada Tuhan saya. Ya Allah, berikan saya perlindungan. Ya Allah, berikan saya perlindungan. Banyak doa-doa kecil-kecil seperti ini selalu dianggap remeh oleh sebagian kalangan. Padahal khasiatnya besar, ini yang menumbuhkan kita kecintaan kita kepada Allah. Setiap saat kita ingat Allah, mahabbatillah, mahabbatillah. Sekarang mohon maaf, dai sekarang, mubaligh penyampaian sekarang hanya mengajarkan kita kepada takut kepada neraka, takut kepada hanya mengajarkan kita hanya ingin surga. Padahal surga neraka itu reward. Kayak ibaratnya anak kecil. Nak, kamu belajar. Kalau kamu belajar, bapak beliin sepatu. Kalau tujuan anak kecil sepatu, tapi tujuan orang tua adalah adalah belajarnya. Begitu juga dengan Nabi. Nabi memang mengiming-imingkan surga. Dan juga kayak anak kecil, kalau kamu tidak belajar, bapak pukul. Anak kecil takut dengan pukulan. Kalau kamu tidak sholat, maka kamu dapat neraka. Itu yang diajarkan, memang gitu. Tapi tujuan utama Nabi adalah apa? Cintanya, menumbuhkan cinta manusia kepada Allah. Kita lihat sekarang, wah, berapa banyak orang-orang. Ada kawan saya ngomong, saya udah 5 tahun tidak sholat Jumat. Saya tanya, kenapa tidak sholat Jumat? Saya tidak langsung, memang ada hadis yang mengatakan orang yang meninggalkan Jumat 3 kali hukumnya kafir, kalau tidak salah kan. Saya tanya, kenapa tidak sholat Jumat? Sumpah saya kata, sholat Jumat karena khotibnya setiap ceramah berkaitan dengan politik. Kalau tidak politik, mengancam-ngancam orang masuk neraka. Seolah-olah surga itu udah dikapling dengan dia. Lihat. Padahal seharusnya ini tugas-tugas kita. Seharusnya kita ajak mereka dengan cara yang baik. Ya, jangan sampai Islam itu dicap cuman keras doang, dicap menakut-nakuti. Islam dicap hanya mengiming-imingkan. Tidak. Islam adalah cinta, damai. Nama aslinya Islam, bisalam, dengan damai. Damai dapat dihadirkan dengan rasa cinta. Bagaimana cinta itu hadir? Cinta hadir tatkala seseorang selalu menyebutkan apa yang ia cintai. Ya, kita punya pacar, punya kekasih, punya istri. Berani enggak kalian menyebutkan wanita lain di hadapan kekasih kalian, di hadapan pacar kalian? Enggak berani. Siapa yang kalian sebut terus? Namanya contohnya Fatimah. Fatimah, aku mencintaimu. Fatimah, aku mencintaimu. Fatimah, tolong jangan pergi dariku. Begitu juga rasa cinta kita. Harusnya rasa cinta kita kepada Allah kayak gitu. Ya Allah, jangan engkau pergi dariku. Ya Allah, aku berlindung padamu. Ya Allah, aku berlindung padamu. Itu doa-doa kecil tapi khasiatnya besar. Mahabbahnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is.
Kalau tidak ada doa ini, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita, mengingat-ingat Allah? Berapa banyak sekarang zikir yang udah kita ucapkan, salawat, ibadah yang kita lakukan, yakin sudah diterima? Belum tentu. Tapi dengan rasa cinta inilah, ya mungkin awal-awalnya kita bakal risih atau gimana, kayak gini. Cuman dengan kayak gini, dengan awal-awal ini pengawalan yang terpaksa, akhirnya terbiasa, dan sangat, kalau tidak dilakukan, menjadi hal yang janggal di dalam kehidupan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maka dalam perlahan rasa cinta itu akan tumbuh. Jadi penghambaan kita bukan karena surga neraka lagi. Tidak ada istilah ribet-ribetan itu. Tapi memang kita, ana turab, aku adalah debu. Aku adalah debu yang tidak ada harganya. Bahkan anjing lebih mulia kalau aku terjerembab di neraka. Aku adalah debu, tidak ada apa-apanya. Ya Allah, tanpa perlindungan denganmu. Dan ini mengingatkan kita betapa lemahnya kita. Tidak ada tempat perlindungan lagi selain Allah dari apapun. Dikisahkan di kitab Ihya Ulumuddin, mungkin kisah ini udah masyhur di kawan-kawan kan. Ada seorang yang beribadah, ahli ibadah, dan bertemu seorang waliullah. Kemudian sang wali itu berkata, ente, kamu, nama kamu sudah terdaftar di Lauhil Mahfudz sebagai penghuni neraka. Sudah terdaftar. Nama Anda tidak ada di surga. Seketika, bagaimana jawaban orang saleh tadi? Dengan bijaksananya, dengan apa? Lalu apa gunanya Anda Sudahlah, apa gunanya Anda beribadah lagi? Nikmati saja kehidupan. Toh, akhirnya Anda juga masuk neraka. Lalu jawaban orang soleh tadi dengan santai dan senyumnya, dia bilang, ya mungkin memang nama saya di dalam neraka. Sudah terdaftar. Tapi, kemana lagi saya mau minta perlindungan? Kemana lagi kalau bukan ke Allah? Adakah Tuhan yang bisa menjamin kalau saya menyembah Dia, saya tidak masuk neraka? Adakah orang lain yang menjamin? Atau bisakah Anda menjamin kalau saya meninggalkan ibadah saya bisa masuk ke surga, tidak di neraka lagi? Tidak ada yang menjamin. Maka meskipun saya di neraka atau dimanapun saya nanti kelaknya, saya masih punya kewajiban. Saya harus tetap minta tolong, menunjukkan kelemahan saya kepada Allah. Saya tidak ada apa-apa. Debu lebih mulia daripada saya. Debu yang saya injak hari ini lebih mulia daripada saya. Karena debu tidak akan dihisap. Debu tidak ada masuk neraka dan surga. Tapi saya jika tergelincir di neraka jauh lebih hina. Demikian kisahnya. Nah, itu yang paling penting, Kak. Itu yang paling penting yang harus kita sadari hari ini. Menumbuhkan rasa cinta itu memang sangat susah, butuh latihan-latihan yang khusus. Bahkan sampai sekarang saat ini saya ngerasakan saya tidak ada cintanya sama sekali. Tidak ada perasaan cinta. Masih ada sering rasa takut. Kalau saya tidak sholat, saya takut neraka. Itu yang saya rasakan. Tapi semoga dengan sharing kali ini kita bisa menambahkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita biasakan diri-diri kita dengan sunnah-sunnah nabawiyah yang kecil, yang sederhana, tapi yang bisa menambahkan rasa cinta kita ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sip.
Ya Allah. Nah, lanjut. Tapi minta maaf ya. Sekolah. Ini jadi kembali sedih.